Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Blacklist. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode kelima. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode pertama hingga keempat, aku sarankan buat nonton terlebih dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita mulai ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, Jimbe menemui Titel. Di sana ia tak peduli larangan Pak Bobby tentang mereka yang harus menjaga jarak sama Titel. Namun, Titel terus memaksanya untuk menjaga jarak dengan dirinya karena ia tak mau Jimbe dalam bahaya apabila dekat dengan dirinya. Titel pun memberikan sebuah topeng yang dipakai oleh geng Tangan Tuhan kepadanya. Setelah memberikan itu, ia pun langsung pergi. Lalu mereka berkumpul di tempat biasa. Mereka masih bingung bagaimana cara agar bisa menghancurkan geng Tangan Tuhan itu. Sedangkan polisi saja sampai sekarang masih belum bisa menemukan keberadaan geng itu, apalagi mereka. Bantat pun merasa ragu untuk meneruskan misi ini, dan ia berharap bisa kembali lagi ke kehidupannya yang normal. Haik juga berkata, jika Bantat ingin kembali ke kehidupan yang normal, mereka harus menghancurkan geng tersebut, karena apabila geng itu tidak musnah, mustahil mereka bisa hidup dengan normal di sekolah. Lalu Jimbe menunjukkan topeng yang ia dapati dari Titel. Titel mendapatkan topeng itu dari salah satu anak-anak geng Tangan Tuhan yang setiap hari mengejarnya. Namun Titel berhasil mengalahkan mereka dan mengambil topeng itu. Dan sekarang Jimbe akan menggunakan topeng itu untuk menyelinap masuk ke dalam geng tersebut. Traffic awalnya tidak setuju akan hal itu. Andrew juga berkata hal yang sama, karena tindakan itu sangat beresiko. Namun Pak Bobby malah setuju dan menyuruh Jimbe untuk menyelinap masuk ke geng tersebut menggunakan topeng itu. Pak Bobby mengatakan kalau mereka mau geng itu musnah, mereka harus siap menerima risiko apapun. Di sini terlihat Traffic, Haik, Andrew, dan Bantat seperti tidak setuju. Namun mereka mau tidak mau harus setuju, soalnya Pak Bobby sudah memerintahkan mereka. Singkat cerita, Traffic merasa ada yang aneh terhadap Pak Bobby. Ia merasa Pak Bobby telah berubah. Pak Bobby yang dulu sangat berhati-hati, namun sekarang ia malah terlihat ambisius untuk menghancurkan geng itu. Dan ia rela melakukan apapun agar semuanya bisa tercapai. Di ruangan Capsek, Pak Karin menyuruh Bu Mawar untuk menjaga murid-muridnya di sekolah, yaitu Melon, Jeruk, dan anak-anak geng sayuran lainnya. Karena ia merasa salah satu di antara mereka bisa jadi telah bergabung di geng itu. Bu Mawar pun merasa tak mungkin anak didiknya melakukan hal tersebut. Pak Bobby juga merasa curiga terhadap guru-guru di sekolah, termasuk Pak Karin. Geng Tangan Tuhan saat ini melakukan banyak hal yang bebas di sekolah. Mungkin saja beberapa guru telah membantu mereka secara sembunyi-sembunyi. Namun Pak Karin menyangkal pernyataan dari Pak Bobby. Ia merasa guru-guru tidak ada yang mau membantu tindakan jahat geng tersebut. Bisa saja anak-anak geng ini telah di luar kendali dan melakukan apapun yang mereka mau tanpa berpikir dulu. Singkatnya, Jimbe telah berada di depan pintu masuk geng itu. Dan sebelumnya, Bantat memberikan sebuah alat pelacak. Apabila alat itu ditekan, notifikasi sinyal pemancar dari alat itu akan masuk ke HP Bantat. Lalu Jimbe mulai melakukan aksinya. Di sana ia bertemu dengan penjaga pintu masuk. Jimbe mengaku kalau dirinya anak baru di geng tersebut. Pria itu pun memberikan beberapa pertanyaan sebelum Jimbe masuk. Dan Jimbe pun berhasil menjawab pertanyaan itu. Sebelum dibawa masuk, Jimbe ketahuan membawa alat pelacak di tasnya. Dan ia mengaku kalau itu hanyalah gantungan kunci dari ibunya. Ia pun ditutupi kepalanya dengan kain hitam. Saat di dalam, Jimbe langsung dibawa jalan-jalan keliling melihat tempat geng Tangan Tuhan tersebut. Ia pun dibawa melihat-lihat tempat kasino atau orang-orang yang sedang berjudi.
ada dua jenis pelanggan di tempat itu. Yang pakai topeng hitam di matanya adalah pelanggan utama, sedangkan yang tak menggunakan topeng hanyalah pelanggan umum. Lalu tanpa sengaja, Jimbe melihat salah satu anak geng sayuran yang bernama Wortel sedang berada di sana. Terlihat Wortel sedang bermain judi di sana, namun ia seperti ketakutan karena orang-orang di sana terus menakuti dirinya. Soalnya, hanya ia sendiri yang wanita. Lalu Jimbe menarik Wortel ke belakang. Ia pun membuka topengnya. Wortel menduga Jimbe adalah salah satu dari geng tangan Tuhan tersebut. Jimbe pun menjelaskan kalau ia bukan salah satu dari mereka, dan alasan ia di sana untuk menghancurkan geng tangan Tuhan itu sendiri. Faktanya, Wortel berada di sana karena ia saat ini sedang membutuhkan uang untuk adiknya yang sedang sakit kanker di rumah sakit. Ia pun tak ada jalan lain dan terpaksa ikut bermain judi di sana supaya bisa mendapatkan uang dengan cepat. Jimbe yang iba mendengar cerita Wortel lantas memeluknya, yang di saat itu Wortel sedang bersedih. Oleh karena itu, ia pun membantu Wortel dan menggantikan posisinya untuk bermain judi. Di sisi lain, Bantat sedang berusaha meretas database sekolah di ruangan lab komputer. Tapi tiba-tiba Lila datang ke sana dan melihat langsung apa yang sedang Bantat kerjakan. Alhasil, Lila pun mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Bantat. Bantat yang udah kepergok tidak bisa berbuat apa-apa. Lila juga memfoto tindakan Bantat barusan. Kembali lagi ke Jimbe. Ternyata ia telah berhasil memenangkan judi itu dan mendapatkan banyak uang. Uang itu pun diberikan ke Wortel untuk operasi adiknya di rumah sakit. Mereka berdua akhirnya terlihat dekat satu sama lain. Bantat meminta untuk tidak membocorkan rahasia tentang ia yang menyelinap masuk di geng tangan Tuhan, dan meminta Wortel untuk tidak kembali lagi ke sana. Setelah itu, Jimbe kembali lagi ke ruangan judi dan melihat mereka semua telah selesai bermain. Pria bertopeng yang membawanya masuk tadi mengucapkan selamat ke Jimbe karena ia hebat dalam bermain judi, dan memintanya untuk kembali lagi besok. Soalnya geng itu akan datang dan mengajak Jimbe untuk bermain judi. Lalu ia pun pergi menemui temannya. Di sana ia mengatakan semua hal yang ia ketahui, termasuk ketua geng tangan Tuhan akan mengajaknya bermain judi di kasino tempat mereka. Traffic pun menanyakan kenapa Jimbe tak bisa dilacak keberadaannya. Ia mengatakan alat pelacaknya sudah diambil oleh anak buah geng itu. Pak Bobby lalu memerintahkannya untuk tetap menyamar agar bisa bertemu dengan ketua geng itu. Traffic lalu berkata ia tak setuju kalau Jimbe berada di sana lagi. Akan sangat berbahaya apabila Jimbe sampai ketahuan. Namun Pak Bobby membentak Traffic sambil mengatakan, "Ikuti apa yang aku perintahkan." Hal itu sontak membuat Traffic dan yang lainnya terdiam. Pak Bobby juga memaksa Jimbe untuk kembali lagi ke sana besok. Jimbe yang bingung hanya bisa mengiyakan perintah dari Pak Bobby. Setelah itu, Jimbe bertemu dengan Wortel. Wortel mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah membantunya. Di bukunya juga terlihat ia menggambar wajah Jimbe dan bertuliskan My Hero. Malam pun tiba, dan tiba saatnya Jimbe bermain judi di kasino mereka. Ketua geng tangan Tuhan juga berada di sana. Langkah demi langkah dan perdebatan terjadi di sana. Karena Jimbe ahli dalam bermain judi, ia pun dengan mudah memenangkan perjudian itu. Selesai bermain, ia langsung ditangkap. Ternyata ketua dari geng tangan Tuhan bukanlah orang yang duduk di sana, melainkan ia menyamar dengan topeng putih polos yang sedang berdiri. Ketua geng itu tahu kalau Jimbe bukanlah salah satu dari mereka. Di saat topeng milik Jimbe akan dilepas, tiba-tiba semua orang berlari dan berteriak kalau polisi datang ke sana. Alhasil mereka semua lari berhamburan. Ternyata yang melapor polisi adalah Titel, dan Traffic lah yang menyuruh Titel untuk pergi menyelamatkan Jimbe karena Traffic khawatir
Ketua geng itu berteriak. Ia marah karena kasino tempat bisnis perjudiannya telah digerebek polisi. Ia pun mengirim pesan ke seseorang. Di dalam pesan itu tertulis, mereka bekerja sama dalam sebuah tim. Tangkap mereka semua. Mulailah dengan bajingan itu, yaitu titel. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Seperti biasa, jika kalian penasaran dengan episode berikutnya, aku sarankan buat kalian untuk stay tune terus di channel ini, karena aku akan terus mengupload episode-episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.